Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bil fadlil fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن علاقنا بالعلم واجعل لنا اللهم بك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Kita buka halaman 119 ya. Oleh yang tadi ya 119 baik kedua di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamuha siratun minha al-asr awal min hijjati siyama wa arba'ata wa haji wa siyamuhu kabiru dunuban santain wa ashura wa huwa ashur muharrami yawmin qablahu wa yawmin ba'dahu wa siyamuhu kabiru dunuban sanatin wa sittun syawal wa sabaha wa ashar ramadana ala zaman kaman dahra kullahu wa ayyul bir wa hiya salisa ashar wa rabi ashar wa khamsa ashar fi syahrin wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhunna bi hadarin wa la sabarin wa kana yataharram qiyama yawm al-ithnain wal khamis yustahabbu shawm yawm al-ahad ma'a yawmin qablahu aw ba'dahu wa yukrahu shawm dahri liman wa yahmu shawm yawm al-idain wa ayat tashriqi as-salasati wa yamshaki wa kaza al akhiru sya'bana lam yasirhu siwa qablahu wa lam yuwafid wirdan ya'taduhu wa yajuzu shawmuhu al-qadai'i wa kafaratin wa nazir. Tentang puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayyamul lati yata'akkadu siyamuha katsiratun. Dan hari-hari yang ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk dipuasakan ada banyak. Maknanya setelah kita puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada berapa sih puasa wajib? Wajib ada berapa kira-kira? Ada tahu nggak? Ada 6. Wah. Ada 6. Puasa wajib ada 6. Ya, apa? Ramadan, Ramadan, kemudian puasa kafarat, kan? Ya, kafarat anggap ada kafarat pembunuhan, ada kafarat jihad. Nah, sekarang yang kita tahu kafarat jima. Ya, siang hari Ramadan satu orang bersetubuh cukup syarat. Ya, ini ya suaminya ya kena puasa kafarat 2 bulan berturut-turut, wajib. Kemudian ada puasa bayar fidyah. Seperti orang yang umroh atau haji melanggar larangan ihram, dia nggak mampu bayar dengan nyembelih kambing, nggak mampu dengan dengan bayar ya ini akhirnya dia berpilih puasa. Hukumnya puasanya wajib. Kemudian ada puasa ya menurut nurutin perintah negara. Seperti orang mau sholat istisqa, sholat minta hujan, itu pemimpin negara nyuruh rakyatnya, nyuruh masyarakat untuk puasa. Nah, ini pada hari berturut-turut hukumnya wajib bagi yang mampu cukup syarat wajib. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam puasa wajib, puasa nazar. Kalau nazar puasa maka hukum wajib. Jadi kesimpulannya puasa wajib ada 6: Ramadan, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, kemudian puasa dam ibadah haji atau umroh ya. Kemudian puasa apa lagi? Puasa istisqa, al-mustad hujan, kemudian puasa nazar. Itu macam-macam puasa wajib ya. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang puasa sunnah ya.
Wal ayyamul lati yata'akkadu siyamuha katsiratun, dan hari-hari yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk puasa itu ada banyak. Mana pertama? Minha di antara hari tersebut adalah al-ashrul awwalu min Dzulhijjah. Ya, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini ya ada puasa sunnah. 1 Dzulhijjah sampai 10. Nah, kita umumnya tanggal berapa doang? Tanggal 9 doang. Ya enggak apa-apa, penting ada puasanya. Ya, ada 10 hari semua silakan boleh aja. Ya akan sangat dianjurkan untuk puasa, ditekankan untuk berpuasa ya 10 hari pertama Dzulhijjah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, 10 lebaran kan ya. Nah, ya. Ini namanya apa? Puasa sunnah yang sangat ditekankan oleh agama untuk kita puasa. Siyama yaumu arafah. Ya, terutama lagi ya yang sangat ditekankan untuk orang puasa sunnah yang sangat ditekankan adalah melakukan puasa hari Arafah. Hari Arafah hari 9, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini hari Arafah. Ya, kan zaman sekarang kan banyak rajin omongan orang-orang. Seperti yang kita alami beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu. Di Saudi sekarangnya lebaran haji, kita puasa. Alhamdulillah. Waktu Arafah kita tanggal 8. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Karena beda matlak doang. Apa mana matlak? Ya. Perbedaan terbenam matahari sama terbitnya beda. Nah, ya, anggap tadi tanggal berapa kira-kira? Tanggal sebelum bulan Dzulhijjah berapa? Bulan Dzulqa'dah. Anggap tadi tanggal 30 atau tanggal 29 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah Dzulhijjah ingat enggak? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Anggap tadi tanggal 29 Dzulqa'dah. Nah, besok tanggal 1 enggak? Nah, kan tadi kan orang pada ru'yat lihat bulan. Lihat bulan. Nah, ini waktu kita lihat bulan di Indonesia, ya, bulan tersebut derajat terendah. Ya, apa 2 derajat, apa 1 derajat. Jadi kira-kira enggak nongol, enggak kelihatan mananya mustahil ru'yah. Apa makna mustahil ru'yah? Bulannya enggak kelihatan, enggak bisa dilihat karena impossible. Samar. Nah, jadi apa? Mustahil dilihat karena derajat rendah. Nah, jadi yang bagaimana? Tadi tanggal 29 berhubung posisi bulannya cuma 2 derajat atau 3 derajat, enggak mungkin dilihat karena rendah. Karena minimal dilihat tuh ada ulama ada yang bilang 6, ada yang 7 dibilang 7 derajat belum kelihatan. Nah, akhirnya karena derajat terendah tadi orang enggak lihat bulan karena derajat rendah, jadi bulan Dzulqa'dah disempurnakan jadi 30. Karena bulan Arab enggak ada 31, enggak ada 28. Antara 29 ada 30. Nah, tadi 29 derajat rendah, akhirnya digenapkan jadi besok 30. Nah, 30 besok lihat bulan enggak? Enggak lihat bulan lagi. Karena otomatis lusanya tanggal 1. Kenapa tanggal 1? Karena enggak ada tanggal 31. Bulan Arab, bulan Hijrah enggak ada 1 ada. Otomatis besok lebaran atau besok tanggal 1. Nah, ya. Nah, kita tadi anggap waktu kita melihat bulan ya, tanggal 29 Dzulhijjah, kira-kira derajatnya 2 derajat. Kita anggap jam 6 waktu Jakarta. 2 derajat. Di Saudi jam berapa? 2 siang. Ada masa enggak? Ada waktu enggak? Anggap sekarang Saudi mau lihat bulannya jam 6 maghrib. Berarti kan jam 2 siang sampai 4 berapa? 4 jam. Nah, 4 jam tersebut ada waktu untuk meninggikan derajat. Derajat. Ya, kok Saudi dapat lihat bulan? Ya, karena derajatnya tadi kita 2 waktu jam 2 siang. Kita lihat jam 2 siang untuk jam 6 Jakarta, maghrib Jakarta jam 2 derajat, Saudi masih 2 siang. Nah, sama derajat 2, berhubung tiap jam tambah berapa derajat, ya otomatis waktu Saudi melihat jam 6 melihat bulan. Maka mereka tanggal 1 kita beloman. Maka mereka nanti hukum di Arab tanggal 9, kita masih tanggal 8. Maka banyak omongan tuh puasa
kapan sekarang? Puasa Arafah. Arafah udah kemarin udah. Namanya Arafah karena zaman dulu sebelum ada ibadah haji, orang pada puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Arafah belakangan, adanya sunnah puasa 9 Zulhijjah dulu gitu, paham nggak? Pas 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Arafah. Jadinya kita yang Saudi kemarin tanggal 9, kita ya tanggal 8 baru sekarang tanggal 9 Zulhijjah karena kita belum waktunya. Nah jadi kalau agama emang ada waktunya, nggak bisa kita ikut-ikutan, nggak bisa. Contohnya ya, kenapa kita kalau ini cuma ikutin awal bulan ikut Saudi, puasa ikut Saudi, yang lain mesti ikut Saudi juga dong. Contohnya kalau kita mau sholat maghribnya kita jam 7 malam, jam 10 malam, paham nggak? Kok sholat pagi jam 10 malam? Saudi baru maghrib, paham nggak? Paham nggak? Nah, jadinya kita sholat zuhur, boleh nggak sholat zuhur di Jakarta jam 12? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena Saudi belum. Karena repot kalau begitu. Masih ada tempatnya. Jadi kita sholat subuh, Saudi belum ada, yang belum waktunya mau diapain? Kita sholat zuhur, Saudi belum ada, belum waktunya. Jadi mereka yang belakangan bisa kebagian tanggal, ya dapat bulan itu derajat tinggi, mereka puasa duluan atau awal bulan duluan ya, karena memang waktunya dia. Jadi banyak orang yang ragu-ragu waktu puasa yang kemarin, Arafahnya udah kan tanggal 10 kan sana, kita kan belum kan. Jadinya ibaratnya ente dipaksa makan siang padahal masih pagi. Paham kira-kira? Nah, Diduluin. itu kan? Diduluin. Itu ada sarapan, makan siang aja, makan sarapan. Nah, paham nggak? Kan nggak bisa. Emang waktu pagi apa? Pagi. Sarapan. Pagi ya makan. Bisa dibilang pagi makan siang? Nggak bisa, belum waktunya. Nah, jadi emang waktunya. Jadi mereka ada waktu, kita belum. Jadi jangan terkecoh sama apa? Sama tanggal, beda negara, beda tanggal. Udah gitu aja. Paham ya? Kecuali yang satu matlab. Negara yang terbenam dan terbitnya berbarengan itu sama. Kayak Indonesia. Tadi jam 6 matahari terbenam. Singapura matahari terbenam. Malaysia itu juga, sekalipun ada Islam mereka tambah 1 jam. Anggap kita tadi jam 6 maghrib matahari terbenam maghrib. Singapura jam 7. Karena ini tak berbeda aja, kamu samain. Padahal jam 6 juga samaan. Nah, jadi kita sama Singapura sama. Kita anggap dapat jam bulan pada tanggal 1, tanggal 30 Singapura ikuti kita juga. Jadi cari kita berpedoman sama tetangga yang terbit dan terbenam matahari berbarengan. Paham nggak? Brunei sama, Malaysia sama, Singapura sama, Filipina nggak tahu ada berapa hal. Filipina beda kali ya? Udah ada yang nggak pernah ke Filipina belum? Nah, belum. Siapa ya? Amin. Filipina belum pernah. Berapa hal sama. Kalau Jepang udah tuh ya, agak lumayan. Nah, terus ini kitabnya. Jadi terutama lagi hari Arafah. Bagi yang awal Zulhijjah mau puasa 1, 2, 3 sampai 9 mau puasa terserah. Ya, tapi kalau mau yang hari bukan berarti nggak dapat pahala karena puasa pada bulan haram. Asyhurul Hurum, bulan haram. Nah, terus puasa siyama yaum Arafah. Nah, terutama lagi sangat ditekankan untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Arafah jangan tinggal setahun sekali, cuma 1 hari doang. Yang kita tinggal ya. Jadi kalau ada haji, tapi disunahkan bukan untuk jamaah haji. Jamaah haji tidak disunahkan puasa hari Arafah. Kenapa nggak disunahkan puasa Arafah? Karena mereka sibuk ngejain ritual haji pada tanggal 9. Ya, anggap tanggal 9 mereka wukuf. Kemudian disunahkan nanti berpanas-panasan. Kalau misalnya mereka anggap mereka puasa, nanti mereka lemes tidur bulan. Dia lupa tidur, lemas, diajak teman-temannya, ayo kita doa, dijabah rahmah. Gua di sini aja, gua puasa, gua lemes. Nah, makanya jemaah haji tidak silakan puasa hari Arafah. Nah, kenapa nggak silakan? Karena kalau dia puasa, nanti ritual haji bisa apa tulisannya? Terganggu, terbengkalai ya, jadinya nggak maksimal kerjanya. Ada apa? Lemas, capek atau gimana? Wallahu a'lam ya. Apalagi hari Arafah kan mesti panas luar biasa. Kalau puasa kan jomplang nih orang.
ya. Ada penyakit di kalau di Arab tuh ada mustasbah dorbatus syams, rumah sakit akibat sengatan matahari. Jadi ada waktu di mana siang hari tersebut kan matahari paling panas jam berapa sih kalau ini tahu? Kira-kira berapa? 12. Salah. Menjelang asar. Itu panas dahsyat. Jadi dari bumi yang udah ketimpa panas tuh muak. Kita di atas pun. Jadi berarti kita di open. Bawah panas, kita di tengah-tengah, atas panas ya. Nah, yang kena sinar matahari 200 sama rubuh. Nah, jadi ada orang lihat yang haji ulama, orang geletak-geletak. Itu kena 200 sama kena apa tuh? Serangan matahari, sengatan matahari biasa. Ya banyak yang nggak selamat karena apa? Benar panas ya. Kalau di Arab tuh, ya apalagi di Kuwait, burung lagi terbang jatuh, ya apa tuh? Burung jatuh juga. Maka di negeri Arab di Kuwait, pas udara panas, ya nggak boleh kalau musim panas sudah di atas 50 derajat, ya 55, 60 nggak boleh ada kegiatan siang hari. Orang banyak datang, kan nyapu jalan, jomplang, bangku dan kerjanya di 9 malam sampai ke 3 subuh. Panas. Alhamdulillah negara kita nggak begitu ya, normal panasnya. Pernah ada di kirimin pernah di Kuwait panasnya 68. Kita jangan dengan mimpinya nggak enak. Apalagi ngalamin jangan gitu ya. Udah kita sini aja. Jadi kesimpulannya puasa hari Arafah disunahkan buat orang yang bukan jemaah haji. Ya, bukan jemaah haji jangan puasa Arafah ya. Apa keutamaan puasa hari Arafah? Basiyamu yukabiru sanadya itu basanate. Puasa hari Arafah cuma 1 hari menggugurkan dosa selama 2 tahun. Nah, maka kesempatan jangan ambil ya, kesempatan emas, jangan sampai kita malas nggak puasa hari Arafah. Ya, saya puasa Arafah ya karena fadilahnya kelebihannya dapat menggugurkan panas dosa selama 2 tahunnya. Wa yauma Asyura dan hari Asyura. Asyura dikatakan asyara 10. Apa? Muharram. Nah ini istilah bulan baru. Tahun baru di bulan baru kan awal bulan Dzulhijjah, bulan Hijriah adalah Muharram ya. Asyura tanggal 10. Nah, silakan puasa juga. Puasa Asyura. Apa itu Asyura? Wa huwa Asyur Muharram. Mana Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Nah, sini dikatakan ma yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Ya disertai ya hari tanggal 10 atau tanggal sebelumnya 9 10 atau 10 11. Nah, kenapa demikian? Karena Rasul perintah Khaliful Yahud bilang tampil bedakanlah diri kalian sama Yahudi. Yahudi tanggal hari Asyura puasa juga. Puasa juga. Bukan berarti kita puasa 10 bulan dosa nggak dapat pahala, nggak dapat, tapi usahakan apa? Tampil beda. Kita usahakan 2 hari 9 10 atau 10 11 gitu. Kata Rasulullah SAW, kalau aku umur panjang sampai tahun depan aku akan puasa 2 hari. Ya bukan tanggal 10 doang tapi bisa 9 10 atau 10 11. Nah, paham ya? Nah, jadi kita usahakan puasa hari Asyura ya. Ini biasanya puasa sunnah gregetnya kurang dan banyak orang yang punya bininya malas bangun sahur. Puasa sunnah itu ayam gorengnya di kulkas tuh itu saya langetin. Kenapa tuh? Jangan cuma apa sunnah, tapi kalau Ramadan banyak nggak semangat. Nah, padahal puasa sunnah jangan enteng. Puasa sunnah apa? Ibadah sunnah termasuk puasa sunnah apa sih kelebihannya? Untuk menambah kalau ibadah wajib kita ada kurang beres, nggak sempurna. Paham nggak? Kita sholat wajib, ya kemudian punya sholat sunnah untuk nambah. Kalau emang sholat kita nggak benernya, bukan nggak sah, bukan berarti kita ninggalin, nggak. Kita nggak tinggalin sholat wajib kita nggak tinggalin, tapi agak ada kurang sempurna, nggak khusyuk, hati kita nggak hadir, ya ini dapat ditambah dengan sholat sunnah kita. Sama.
Ya puasa sunnah dapat menambah ibadah puasa wajib kita. Kalau ada puasa Ramadan kita ada kekurangan, tambah. Nah, beruntunglah orang-orang yang punya ibadah sunnah ya. Karena ada orang sama sunnah nggak demen. Puasa sunnah, sholat sunnah. Banyak nggak begitu? Ya, padahal kalau mau dibuka pahalanya luar biasa. Yang pahala belum kelihatan, nggak kelihatan sih. Kalau pahala dibuka sama Allah kelihatan pahalanya, orang-orang bakal ibadah semuanya. Dosa orang maksiat atau berbuat yang meninggalkan taat, dapat dosa kelihatan, orang pada ninggalin maksiat. Tapi nyatanya apa? Pahala nggak kelihatan, dosa nggak kelihatan. Beruntung orang yang continue taat, beruntung orang yang continue ninggalin maksiat, sekalipun pahala belum nggak kelihatan, dosanya nggak kelihatan. Nah, di mana minimal kita ketemu pahala kita? Pahala kita dan dosa kita di alam kubur, dah gitu aja. Belum istilahnya neraka, surga belum ada. Dagangan di kuburan. Kita akan lihat takwa kita akan lihat maksiat kita di kuburan. Kalau kita mati, selama hidup dosa nggak kelihatan. Kalau dosa menjendol kelihatan. Yang takwa segini, enggak, rahasia Allah. Nah di kuburan ahli taat kelihatan pahalanya, yang pada ibadahnya. Ahli maksiat ketahuan daripada dosa yang dia yang nampak, akibatnya nampak ketika dia sudah dikubur di kuburan. Kita semua bakal lainnya, insyaallah kita yang nampak buat kita amal taat aja ya. Amin ya rabbal alamin. Pasiamu yukabiru 7 sanah. Puasa hari Asyura itu dapat gugurin dosa 1 tahun. Rontok semuanya. Ini masalah dosa rontok, dosa yang hubungannya kepada Allah dan bukan termasuk kategori meninggalkan yang wajib. Anggap satu orang punya dosa, dia ninggalin sholat, kemudian dia puasa Asyura, rontok gak? Enggak. Ya, karena dia orang ninggalin sholat wajib qada gak? Wajib qada. Bukan lah. Dosa 1 tahun rontok nih, ya anak pernah nggak sholat 1 tahun, besok anak puasa aja bisa. Karena dapat dosa yang meninggalkan kewajiban, paham ya? Nah, jadi kewajiban yang masalah ya. Wasitun min Syawal, dan puasa sunnah adalah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal. Apa kelebihannya? Man shoma, siapa orang yang puasa 6 hari bulan Syawal pada Ramadan, setelah puasa Ramadan ya tanggal 2 umumnya, seterusnya juga biru basanatin, dapat guguri dosa 1 tahun. Nah, paham ya? Di sini ya benar ya? Bukan lain ya, benar ya? Ya enggak lain ya. Ini katakan situ Syawal, paman shoma pada Ramadan karena kaman siapa dahri kulit ya. Karena kaman shoma dahri kulit, siapa orang yang puasa 6 hari bulan Syawal ya setelah Ramadan, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Puasa 6 hari dapat ganjarannya setahun penuh. Nah ini terserah mau cicil apa langsung terserah. Ente mau idlen apa cash terserah. Ya. Karena bagaimana yang mau cash, yang mau itu langsung tanggal 1 Lebaran, tanggal 2 puasa sunnah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini diberlakukan di negeri Hadramut, di Madinah gitu. Jadi kita kalau berkunjung ke rumah orang, hari pertama kalau selama masih di Madinah, hari pertama setelah sholat Id ya ada sarapan, kemudian tidur, orang Arab tidur. Kenapa? Karena malam masih begadang orang Arab. Tidur. Nah, setelah sholat asar baru ke rumah Bibzen. Nah, rumah Bibzen misalnya Lebaran rumah Bibzen ada gosida, ada gahwa, ada kue-kue semuanya, kue Lebaran ya. Ya, dodol nggak ada dodol. Kuplak, hari itu kuplak ya nggak ada. Nah kemudian besoknya puasa serentak tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasa. Nah tanggal 8-nya baru keliling ke rumah dia. Jadi nggak, kita ke rumah teman-teman, rumah famili itu tanggal 2 Syawal nggak ada. Nah, ya jadinya tanggal 8 baru keliling ke sana gitu. Ya, ketupatnya gimana ketupatnya? Tanggal 9. Bikin dulu bagaimana? Bikin hari pertama habisin aja. Ya. Tapi kalau di Madura ada lebaran ketupatnya? Lebaran ketupatnya? Jawa. Kalongan. Madura juga. Ya.
Tanggal masuk kan 7 Syawal ya baru pada lebaran ya. Kalongan ada, kalongan. Kalau ada, kalongannya. Jakarta kita nggak bisa kalau seragam enak. Paham nggak? Ya, anggap 1 Syawal. Besoknya banyak acara ada yang bikin itu lagi. Sop kaki. Boleh lah, udah kekangan itu bulan. Ya, misalnya lagi hari Selasa ada ketiganya ada bikin itu apa itu? Bakso lagi, boleh lagi. Kajian malamnya ada yang bikin itu lagi. Sate apa nih? Sate kambing ya, goyang lagi ya. Ya jadi ya terserah deh. Kalau ada biasanya habis pulang dari acara tanggul tuh kosong baru puasa. Kan udah betul, udah nggak asal-asalan ya ada waktu ya karena apa? Ada waktu ya. Enakan mana? Enakan langsung apa cicil? Hah? Langsung aja, enakan langsung. Kalau cicil ada yang puasa Syawalnya ngarepin Senin Kemis, dapat boleh aja. Jadi seminggu cuma 2 kali, Senin sama Kemis. Berarti 3 minggu, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi dapat teman double. Dapat puasa Syawal, dapat puasa Senin Kemis juga. Enakan lagi aja lah. Double aja. Double. Iya. Senin Kemis Selasa Rabunya. Itu kalau menggunakannya apa? Selasa Rabu aja ya. Selasa Rabu Jumat apa lagi? Sabtu Minggu Senin puasa. Boleh gitu. Nah, terus kita bertemu ya. Wal ayyamul bid dan hari bid. Apa hari bid? Wahya Sari Asyar, Warabi Asyar, Warahmi Asyar. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, tiap bulan itu ayyamul bid puasa. Ya. Jadi kalau kita bisa, kemudian min kulli syahri dari tiap bulan. Tiap bulan ada hari ke-13, 14, 15 puasa. Namanya ayyamul bid. Ya. Kemudian ya dikatakan faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubtiluhunna bi hadirin wa yubtiluhunna la yubtiluhunna bi hadirin wala safarin. Dan ada Rasulullah sallallahu ketika pada hari bid tersebut 13, 14, 15 beliau tetap puasa baik beliau ada di Madinah atau lagi bepergian. Hadar enggak pergi, safar lagi pergi. Artinya anggap tanggal 13, 14 ada di Madinah dia puasa. Anggap tanggal 14-nya bertepatan di beliau lagi pergi, ya tetap puasa juga. Nah, biasa kita kan kalau bepergian puasa nggak enak. Nah kalau di rumah gampang puasa ya, tapi kalau puasa lagi apa bagaimana? Nggak enak ya. Cepat out dan lainnya, ya. Ada begitu. Terserah deh, ya mau puasa yang apa yang sudah kita kerjain ya. Wa kana yatahara syama yaumil wal khamis. Dan dia juga ya mementingkan memilih yang mengutamakan puasa hari Senin Kamis. Senin Kamis puasa. Ini puasa bulan ya. Ada puasa sunnah, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Yang mingguan Senin Kamis, bulanan 13, 14, 15. Kemudian tahunan tadi Arafah, Asyura tahunan. Jadi ya, jadi puasa bulan ya. Terus wa yustahabu yauma Jumat ma yaumi qabla wa ba'dahu. Disunahkan bagi orang yang puasa hari Jumat, puasa hari Jumat, disertai hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Karena berarti kenapa dikatakan disunahkan wa yukrahu ifraduhu. Makruh orang puasa sunnah hanya pada hari Jumat saja, tidak disertai hari sebelumnya, tidak disertai hari sesudahnya. Anggap itu mau puasa sunnah, sudah mutlak deh. Usahakan puasanya Senin Kemis, Kemis Jumat atau Jumat Sabtu. Jangan hari Jumat saja. Karena Jumat saja hukum makruh. Bukan berarti kasar, makruh saja. Gandeng hari sebelumnya, ikuti hari sesudahnya. Paham ya? Ustaz, Anda mau Kemis Jumat silakan. Kenapa kalau Jumat Sabtu kenapa? Satu banyak undangan. Banyak undangan. Ada kambing gulingnya. Kalau apa tuh? Kalau puasa rugi katanya. Ya, udah undangan atau kami dulu nggak makan dulu gitu ya, ada yang bilang gitu ya. Terserah deh pokok Kamis ke Jumat atau Jumat Sabtu ya. Nah, itu sih aku lagi. Wa yukrahu sawmud dahri liman darahu. Dimaksudkan puasa dahar tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Terus puasa. Ya, bagi orang yang darahu, apa makna darahu? Mengganggu kesehatan tubuhnya. Kita kan puasa
pengen bebas dari puasa kadang-kadang. Puasa Ramadan habis sudah girang bebas. Ya. Tapi ada orang yang puasa tiap hari terus puasa. Ya pada hari yang tertentunya ya mungkin lebaran dia nggak puasa. Karena nanti ada hari haram puasa. Maksudnya hari-hari biasa puasa tiap hari. Ada puasa tiap hari. Ya banyak sahabat yang kuat. Puasa dahar namanya. Kita ikutin deh. Ya, yang kita lepas apalagi tiap hari. Ya, maaf ya. Wa yahrumu shauma yauma idain, diharamkan puasa pada 2 hari raya. Kalau emang udah lebaran. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau kita belum lebaran, enggak apa-apa. Anggap ya Saudi lebaran tadi. Saudi lebaran tadi. Kita masih puasa Ramadan atau puasa apa? Arafah. Itu enggak boleh puasa, kenapa? Udah orang lebaran puasa. Lebaran kan puasa pada lebaran. Puasa pada lebaran, Saudinya kita belum apa tuh? Kita belum lebaran, enggak apa-apa. Mananya yang enggak boleh, anggap sekarang nih diputuskan sama pemerintah, ya maksudnya kita nggak ngomongin lagi beda pendapat antara ormas sama pemerintah. Kan suka tuh NU sama apa tuh? Sama pemerintah beda. Terus ada NU sama Muhammadiyah. Nah sekarang ya kemudian meyakini besok lebaran atau tadi lebaran. Kita belum karena tadi derajat bulan nggak kelihatan. Kita puasa, nggak boleh. Si orang Muhammadiyah bilang kamu puasa haram. Ya kenapa? Orang ke lebaran kamu puasa. Yang lebaran dulu, gue belum. Enggak. Kan sama, iya menurut kamu, saya enggak, saya belum. Karena saya anggap saya punya ilmu falak. Derajat bulan cukup untuk dilihat atau 1 Syawal. Jadi kita menggenapkan puasanya jadi apa? Jadi 30. Udah sabar aja, belum waktunya. Ya, kalau emang diyakini, anggap sekarang kita ngomongin nggak ada beda pendapat. Tadi diputuskan lebaran, mau lebaran Idul Fitri ada Adha. Anggap tadi nggak ada beda pendapat ya. Anggap Muhammadiyahnya sama apa tuh? NU-nya sama. Ada yang puasa juga haram baru. Anggap. Jadinya emang perlu disepakati ya. Hari-hari Idul Adha juga gitu ya. Nah ini yang repot jadi masalah. Kalau beda tanggal lebaran, khotib-khotibnya nih banyak nanya, Ustaz, ada kan lebaran lusa, tapi besok ada undangan. Khotib apa tuh? Khotib Idul Fitri, Idul Adha. Gimana Ustaz? Berarti kalau yang khotib kita lebaran belum? Udah. Anda tetap puasa, Anda belum lebaran. Lebarannya besok, khotib kedua. Kenapa itu bisa begitu? Karena amplopnya sejuta saya. Rugi apa kalau itu? Dia rugi. Ada begitu tetap dia puasa Ramadan terakhir. Ada. Lebarannya lusa ya? Banyak. Itu bisa lagi. Anak itu sayang. 1 juta nih. Gitu. Paham ya? Dan yang lucu lagi, yang hormati saudaranya, hari ini dia nggak puasa karena ada lebaran, nggak puasa hari ini, tapi dia lebaran lusa. Paham nggak? Paham nggak? Ikutin sekarang. Ada yang mengatakan hari lebaran, ya. Pemerintah mengatakan lebaran, tapi ahli falak mengatakan lebaran lusa atau besok. Nah, besok. Di hari ini nggak puasa, tapi kami lebarannya ikut. Oh iya. Sekarang kami ikuti pemerintah, besok ikuti ulama. Lah bisa begitu. 2 kali lebaran ya. 2 kali lebaran. Enggak lebaran dia hari yang sekarang. Ya, sekarang lebaran. Karena enggak puasa. Puasa aja dia enggak. Oh, enggak puasa aja. Tapi enggak lebaran. Oh. Jadi puasanya kurang 1 hari. Padahal baru 28 dia. Dia memang enggak ya. Terus kita tanggung ya. Wa ayyamin tasyrik dan hari tasyrik asalasa. Hari tasyrik enggak haram puasa. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah enggak boleh puasa. Akal syurub hari mana puasa makan, puasa minum ya. Hari tasyrik ya. Jemaah haji lagi melontar umroh ya hari tasyrik. Wa yaum syak dan hari syak, hari keraguan. Hari mana hari keraguan? Kemudian ini udah apa tuh? Udah satu Ramadan apa belum? Apa masih 30 Sya'ban apa 2 Ramadan? Ada syak namanya, ini jam puasa. Syak.
ya. Wa kadza nisful akhir min Sya'ban ila nisfu bima qablahu, begitu juga ya dilarang puasa setelah nisfu Sya'ban tanggal 15 ke sana jangan puasa sunnah. Nisfu Sya'ban tanggal berapa? 15. Nah, jadi tinggalkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Ilam yasilu bima qablahu, kecuali dia tidak sambungin dengan hari sebelumnya. Kalau emang dia anggap saja contohnya. Ya, dia biasa puasa berapa? Ya, 13, 14, 15. Biasa malam 15 itu puasa. Malam 15 ini Sya'ban enggak? Nah, dia emang dia udah dia puasa bid, dia puasa tanggal 13, tanggal 14. Malamnya di Sya'ban baca Yasinnya. Nah, besok ini puasa bernyambung boleh. Nah, ya. Boleh juga kalau puasa qadha, apa-apa dia sebutin ya. Walam tuafik wirdan yang tadu ya, kalau emang dia wirid ya, kalau emang dia udah rutin amal jadi begitu tiap bulan, ya enggak apa-apa. Kayak pun setelah Sya'ban ya. Wa yuju yusamu'an qadhain wa kamri wa nadir. Boleh setelah di Sya'ban boleh puasa qadha. Boleh puasa nadar, boleh puasa kafarat. Makanya kalau puasa wajib jangan. Puasanya sunnah biasa jangan. Kalau untuk yang wajib qadha, kafarat, nadar silakan. Sekalipun habis di Sya'ban. Nah, kenapa di sini diharamkan? Supaya kita fokus nyambut yang Ramadan yang lebih hebat momennya daripada menjadi puasa sunnah. Nanti kalau kita di 2 minggu tersebut di Sya'ban kan tanggal 15 Sya'ban. 2 minggu lagi berarti Ramadan. Jadi begitu kan? Kita sibuk puasa sunnah, nanti kita lemes. Ramadan datang kita kebanyakan puasa sunnahnya tanggal 35 ya lemes dia. Nah, jadi kita apa tuh? Jaga kesehatan, makan yang banyak silahkan boleh, ya vitamin semuanya untuk nyambut Ramadan. Jadi Ramadan datang kita fresh. Nah, paham enggak? Ya. Nah, jadi situ kesimpulannya. Ya kalau emang untuk qadha, kafarat, nadar enggak apa-apa sekalipun setelah bulan atau setelah di Sya'ban. Paham ya? Ya, sambil aja. Wallahu a'lam. Ya Rabbana